Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida fil laili wan nahar. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar di mana saja Anda berada, kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini melanjutkan kajian kitab Iljamul Awam di hari ke-8 di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini, baik ibadah saum ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dengan menghidupkan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Saya teringat ada ucapan seorang sufi besar yang bernama Abu Bakar Al-Warraq, ya. Beliau pernah mengatakan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan syahrul hasad lizar'i, bulan di mana kita bisa menuai segala macam bentuk pahala di dalamnya, ya. Itu deskripsi dan juga apa yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Warraq itu, bahwa artinya bulan suci Ramadan ini penuh sekali dengan pahala dan ganjaran yang Allah siapkan bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu maka mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur, kuat iman Islam, sehingga kita bisa memuliakan dan juga bisa menghidupkan bulan suci Ramadan ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para pendengar, kita akan lanjutkan kajian kitab Iljamul Awam pada kesempatan sebelumnya, ya. Masih berbicara tentang al-wazifah ar-rabi'ah. Untuk itu mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita kirimkan untuk muallif kitab ini, yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan juga kita kirimkan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, dan juga mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup, ya, dimudahkan segala urusan hidup kita, dimudahkan segala rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libatil kiram. Sumal fatilah hadrati arbatil khulafair rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa qurabatihi Rasulillah ajmain. Summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin awliya'i wasyuhada wassalihin wa sahabati tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jamil malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syaikhuna Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati khususan ila muallifi hadzal kitab al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila hadrati khususan ila Syekh Muhammad Hasan Asy-Syadzili wa hadrati khususan ila jami'i walidina wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatizatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik para pendengar, teman-teman sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita sebelumnya, ya. Kita sudah membahas al-wazifah ar-rabi'ah, tugas yang keempat bagi orang awam di dalam memahami dan juga ketika bertemu dengan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat,
yang berbicara tentang Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tugas yang keempat bagi orang awam ini menurut Imam Al-Ghazali adalah si awam mesti punya sikap as-sukut anis su'al, yaitu diam dari bertanya tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabih. Artinya bertanya tentang makna-makna dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabih. Kenapa? Karena berkaitan dengan Allah, sifat-sifat Allah yang memang bukan dosisnya orang awam. Karena bukan dosis mereka, maka jangan pernah bertanya tentang makna daripada ayat-ayat mutasyabihat. Bahkan punya sikap as-sukut, punya sikap diam, kata Imam Ghazali, itu paling baik bagi kalangan awam. Bahkan wajib hukumnya mereka diam dari bertanya tentang ayat-ayat mutasyabih. Nah, kemarin kita sudah bahas setengah ya pada wazifah yang keempat. Bahkan Imam Ghazali mengilustrasikan ada dua profesi yang berbeda antara tukang kayu dengan tukang as-saig ya, tukang pengolah emas ya, pertambangan az-zahab wal fiddah. Itu namanya saig ya. Mereka masing-masing pasti tidak akan paham dengan profesi di luar profesi mereka ya. Artinya tukang kayu nggak akan paham bagaimana spesifikasi cara membuat emas melalui pertambangan. Begitu juga tukang perhiasan itu nggak akan mengerti tentang spesifikasi bagaimana cara mengolah kayu sehingga menjadi alat-alat rumah tangga atau perlengkapan rumah seperti meja, lemari dan semacamnya. Kenapa? Karena memang itu sudah keluar dari profesinya, sudah keluar dari sinaatihi ya. Ya sama orang awam juga begitu. Orang awam kalau yang biasa bergelut dengan keilmuan yang tidak berkaitan tentang al-ma'rifah al-ilahiyah, maka kalau bisa jangan mendekati. Kenapa? Karena kalau seandainya didekati, artinya disiplin ilmu yang berkaitan tentang ma'rifat ilahiyah gitu, ma'rifat ketuhanan, maka nanti akan bermasalah dan juga akan keliru memahaminya ya. Meskipun dia bertanya kepada orang arif sekalipun, kata Imam Ghazali, orang arif akan mendapati kesulitan bagaimana cara menjelaskannya. Ya bagi kelas awam itu ya bertanya saja, pelajari saja bagaimana ibadah yang benar, tata caranya seperti apa. Belajar menjauhi diri, menahan diri dari hal-hal yang dimurkai Allah, itu saja ya. Kalau orang awam seperti itu, tidak harus Anda belajar untuk harus lebih tinggi, tidak ya, karena itu bukan kelas Anda, bukan kelas awam, itu kelasnya para ulama ya, kelasnya para ulama. Kemudian diilustrasikan juga oleh Imam Ghazali seperti anak kecil yang masih menyusui, dia nggak tahu bahwa dalam roti dan juga daging ada kandungan nutrisi makanan yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Bukan karena nggak ada roti atau nggak ada dagingnya ya, tapi karena memang dengan fitrahnya seorang anak yang masih nyusu ya, dia nggak paham. Yang dia paham itu hanya ASI, itu saja. Sama halnya orang awam juga begitu ya. Orang awam juga demikian. Maka kata Imam Ghazali, kalau ada orang awam yang bertanya tentang makna-makna ayat-ayat mutasyabihat, maka yajibu zajruhum wa man'uhum wa darbuhum bidurrah. Wajib bagi kalian mencegahnya, melarangnya, agar mereka tidak bertanya tentang hal-hal yang bukan merupakan porsinya. Mari kita lanjutkan. Kita kemarin berhenti pada kalimat yajibu zajruhum wa man'uhum wa darbuhum bidurrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin rabbi yassir. Kama kana yaf'aluhu Umar radhiyallahu anhu bi kulli man sa'ala anil ayatil mutasyabihat. Ya, kemarin kita berhenti di redaksi itu ya. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang-orang awam yang bertanya tentang makna-makna ayat-ayat mutasyabihat yang berbicara tentang Allah, sifat-sifat Allah ya, atau di dalam hadis yang berbicara tentang Allah dan sifat Allah, maka kata Imam Ghazali, yajibu zajruhum wa man'uhum, wajib bagi Anda, terutama para ulama, untuk mencegahnya sehingga tidak bertanya tentang hal yang demikian, atau kalau perlu
kita ngeles lah, ngeles atau cari tema yang lain agar tidak bertanya, agar orang-orang awam ini tidak bertanya tentang hal yang demikian. Ya, itu kata Imam Ghazali. Nah, melarang orang-orang awam untuk bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, ini kata Imam Ghazali, kama kana yaf'aluhu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana ada ya, apa ma itu yaf'alu, mengerjakan, melakukan, hu akan ma, siapa, Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, khalifah yang kedua. Bikulli man sa'ala anil ayatil mutasyabihat, bikulli man, pada setiap orang sa'ala yang bertanya siman anil ayatil mutasyabihat, dari ayat-ayat mutasyabihat. Di zaman para sahabat dulu, kalau ada orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat atau bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, maka Sayyidina Umar melarang itu. Ya, Sayyidina Umar mencegahnya, melarangnya, bahkan agak sedikit mengancamnya, jangan berbicara tentang hal-hal yang bukan atau yang berkaitan tentang Allah dan sifat-sifatnya. Kalau ada orang awam yang banyak bicara demikian. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bikulli man sa'ala anil ayatil mutasyabihat. Sayyidina Umar senantiasa melarang dan mencegah siapa saja para sahabat pada saat itu ya, yang bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Wa kama fa'alahu sallallahu alaihi wasallam fil inkar ala qaumin, dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil inkari, di dalam mengingkari, ala qaumin, atas suatu kaum, ro'a, yang melihat siapa Nabi, hum, akan kaum, khodu, mereka masuk, mereka mendalami, fi mas'alatil qadari, di dalam masalah qadar, masalah qadar Allah. Wasa'alu anhu, dan mereka bertanya kaum itu anhu, tentang qadar itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya pernah menegur, mengingkari satu kaum yang berbicara tentang qadarnya Allah lebih dalam, bahkan bertanya tentang qadarnya Allah lebih dalam. Ya, sampai-sampai kata Imam Al-Ghazali dalam hadis ini, faqala alaihi salam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum yang senang bicara tentang masalah qadarnya Allah, ya, fa bihadza umirtum, Nabi menanyakan kepada mereka, apakah dengan ini Anda diperintah? Apakah dengan berbicara masalah qadarnya Allah ini Anda diperintah? Bukankah Anda diperintah ibadah? Anda diperintah salat, Anda diperintah zakat, bukan Anda diperintah untuk bicara masalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi tahu betul kalau buat orang awam itu bukan itu yang pantas, kecuali untuk kalangan intelektual, kalangan para sahabat, kalangan para ulama, ketika yang berbicara tentang hal-hal yang sifatnya teoritis, mungkin Nabi nggak akan melarang, Nabi nggak akan mengingkari, karena Nabi tahu betul siapa mukhatab yang dihadapinya, siapa mitra bicara yang dihadapinya. Kalau mitra bicaranya orang awam, ya Nabi akan marah kalau ada orang-orang awam pada saat itu yang banyak bicara tentang qadar Allah. Tapi kalau yang berbicara para sahabat, Nabi mungkin tidak bersikap demikian, ya, karena para sahabat itu orang-orang pilihan, ya. Para sahabat, maksudnya khalifah yang 4 itu orang-orang pilihan yang punya kecerdasan yang luar biasa, ya. Bahkan menurut kalangan para ahli sufi, mereka itu wali, para wali, mereka itu wali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, karamallahu wajhah, itu mereka itu para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nabi menegur satu kaum yang berbicara tentang sifat-sifat, tentang qadar Allah, ya. Kata Nabi, fa bihadza umirtum, apakah kalian diperintah untuk seperti ini? Apakah kalian diperintah itu untuk ngomongin tentang qadar Allah? Bukankah kalian itu diperintah untuk sholat dan semacamnya, patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa qala, dan Nabi bersabda, innama halaka man kana qablakum bikasrati su'al. Innama, pastinya, halaka, telah binasa, telah hancur, siapa man, kaum, orang, kana, yang ada qablakum, sebelum kalian, bikasrati su'ali, dengan banyak bertanya. Kaum-kaum sebelum kalian, maksudnya sebelum umat Nabi Muhammad itu, Nabi mengajak bicara kaum yang tadi, ya, yang senang bicara tentang qadarnya Allah. Kata Nabi, kalian tahu nggak
Kalau umat-umat terdahulu tuh banyak yang binasa karena sering bertanya. Bertanya doang, tidak mau berbuat. Bertanya saja tidak mau dilakukan. Tidak mau taat, tidak mau mengabdi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kerjanya hanya bertanya saja. Tidak mau mengerjakan, tidak mau mengabdi, tidak mau menjalankan aturan-aturan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, innama halaka man kana qablakum bikasrati su'al. Umat-umat terdahulu itu banyak binasa karena cuma bertanya saja yang banyak. Tapi actionnya, ya, aplikatifnya tidak ada. Sebagai bentuk ta'abud, pengabdian, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aulabzu hadza ma'nahu kama ishtahara fil khabar. Ya, sebetulnya ini redaksi hadisnya menggunakan lisannya Imam gaya bahasanya Imam Ghazali. Maka kata Imam Ghazali, aulabzu hadza ma'nahu kama ishtahara fil khabar. Lapad yang ini yang saya gunakan ini maknanya sama seperti hadis yang populer yang berbicara tentang qadar Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Begitu. Maka kata Imam Ghazali, walihadza aqulu, walihadza, dan karena ini, karena ada dasar dari Nabi pernah menegur satu kaum yang berbicara tentang qadar Allah berlebihan, ya. Kemudian sampai-sampai Nabi bilang fabihadza umirtum, ya. Dan juga berdasarkan bagaimana perlakuan Sayyidina Umar bin Khattab yang melarang dan mencegah, bahkan menghentak orang-orang yang senantiasa sering bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Maka kata Imam Ghazali, walihadza, dan karena atas dasar ini, aku berkata, ini pendapatnya Imam Ghazali, aku berkata, yahrumu alal wu'az, haram hukumnya, alal wu'az, bagi para orator, bagi para penceramah, bagi para pendakwah, ala ru'usil manabir, yang sedang berdiri di atas mimbar, yang sedang berdiri di atas podium. Apa yang haram? Al-jawabu, menjawab, an hazihil as'ilati, dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Sampai begitunya Imam Ghazali berkata, maka saya berkata haram hukumnya bagi para uaz, bagi para pendakwah, bagi para orator, bagi para penceramah yang sedang ada di atas podium dan di atas mimbar menjawab pertanyaan yang berkaitan tentang ayat-ayat mutasyabihat bil khaudi, dengan masuk lebih dalam, ya, fit ta'wili, dalam ta'wil, wa tafsili, dan tafsil. Kalau menjawabnya hanya hal-hal yang singkat-singkat saja, itu ya nggak masalah. Tapi kata Imam Ghazali, haram hukumnya bagi para wa'iz, bagi para wu'az, untuk menjawab pertanyaan tentang ayat-ayat mutasyabihat bil khaudi, dengan masuk fit ta'wili, dalam pembahasan ta'wil, wa tafsili, dan pembahasan yang lebih spesifik, lebih rinci. Jangan, haram hukumnya. Karena biasanya kalau orang ngaji di hadapan orang banyak dan itu di atas mimbar, ya, para penceramah atau para pendakwah, para orator yang sedang ada di atas mimbar, itu kan kebanyakan orang-orang yang di bawahnya itu kan kelas awam, ya, orang-orang kelas awam. Maka kata Imam Ghazali, jangan Anda menjawab pertanyaan yang berkaitan tentang ayat-ayat mutasyabihat masuk lebih dalam, apalagi sampai bicara tentang takwil dan juga bicara tentang pembahasan itu lebih tafsil, lebih spesifik, lebih rinci. Ya. Terus kata Imam Ghazali, bal, akan tetapi al-wajibu, yang wajib, alaihim, atas si wu'az. Ya. Kata Imam Ghazali, al-wajibu alaihim, wajib alaihim atas al-wu'az, para orator, para penceramah, para pendakwah, apa? Al-iktisaru, meringkas jawaban, meringkas pembahasan, alama zakarnahu, atas apa yang telah aku sebutkan sebelumnya, wa zakarahu as-salafu, dan atas apa yang telah disebutkan oleh ulama salaf. Apa itu yang disebut mak tadi itu? Meringkas terhadap perkara yang kata Imam Ghazali wajib bagi para wu'az meringkas ucapannya atau pembahasannya terhadap pembahasan yang udah aku sebutkan sebelumnya atau apa yang sudah diceritakan oleh para ulama salaf. Wahwa, adapun mak yang itu adalah al-mubalaghatu fit taqdis wa nafi tashbih,
ya, yaitu al-mubalaghah menyangatkan atau melebihkan pembahasan atau ucapan atau jawaban fi takdis, dalam mentakdiskan Allah, membersihkan Allah, wa nafi tasbih, dan di dalam menafikan meniadakan tasbih, keserupaan Allah dengan makhluk-makhluknya. Ya. Yang wajib bagi para wa'az ketika dia sedang ada di atas mimbar, ada yang bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, jangan kemudian para wa'az, para orator ini menimpali sehingga dia menjawab lebih rinci sampai ke takwil-takwil. Ini haram hukumnya, kata Imam Ghazali. Ya, yang wajib bagi ente, bagi para wa'az, bagi para pendakwah, ketika kalian di atas mimbar ada yang bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, maka yang wajib bagi kalian adalah meringkas ucapan, pembahasan yang berkaitan tentang takdisnya Allah, bersihnya Allah dari segala sifat-sifat makhluk, dan juga nafyu tasbih, menafikan, meniadakan keserupaan Allah kepada makhluk-makhluknya. Jadi bicara saja tentang takdis, Allah bersih dari hal-hal yang serupa dengan makhluk, Allah bersih dari tasbih, tidak ada tasbih, tidak ada keserupaan bagi Allah dari makhluk-makhluknya itu saja yang dibicarakan. Jangan bicara jauh tentang takwil-takwil, karena itu bukan porsinya orang-orang awam. Ya. Wa annahu ta'ala munazzah, wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu munazzahun, dibersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala anil jismiyati, dari sifat-sifat fisik material, wa awaridiha, dan juga awarid, hal-hal yang baru, hal-hal yang mendatangkan kepada jismiyat, ya. Wa awaridiha, dan juga sifat-sifatnya jismiyah, hal-hal yang menjadi sifat-sifat fisik itu, ya, berubah dan semacamnya, itu kan awaridnya jismiyah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Ghazali, munazzahun anil jismiyah, Allah itu bersih dari sifat-sifat jisim, wa awaridiha, dan hal-hal atau sifat-sifat yang berkaitan tentang fisik itu, tentang material itu. Ini udah dibahas. Ini udah dibahas pada wazifah yang pertama, at-taqdis, ya. Yaitu membersihkan Allah dari segala sifat-sifat yang tidak layak disandarkan kepada Allah. Walahu al-mubalaghah, walahu al-mubalaghah fi hadza, ya. Walahu, dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bagi si awam lah, atau bagi si waiz, bagi si pendakwah, ya. Ini walahu malah domirnya baliknya ke yang mufrad, ya. Walahu, dan itu udah, walahu itu bagi siman, begitu saja. Al-mubalaghatu, melebih-lebihkan, mendalami atau menyangatkan pembicaraan fi hadza, pada pembahasan ini, ya. Lebihkanlah pembahasanmu, atau berlebih-lebihanlah, atau masuklah lebih dalam pembahasanmu itu, bukan dalam pembahasan masalah takwil ayat, tapi membahas tentang Allah munazzahun anil jismiyah, Allah itu bersih dari sifat-sifat fisik, Allah itu bersih daripada material, daripada fisik, dan juga sifat-sifat fisik itu sendiri, ya. Kata Imam Ghazali begitu. Yang dibahas itu jangan bahas takwil, karena orang awam nggak paham itu, ya. Jadi bahas saja Allah itu bersih, takdis, ya, dari segala hal-hal yang berkaitan dengan materi, dengan fisik, dengan jisim. Allah tidak berjisim tapi punya zat. Zat itu ablag, lebih umum, ya, atau aglab, lebih umum daripada jisim, ya. Kalau zat bisa buat siapa saja, tapi kalau jisim itu biasanya hanya buat manusia, sesuatu yang hidup saja, ya, buat manusia, binatang dan semacam. Bima aroda hatta yakula, bima aroda, dengan apa aroda yang dimaksud oleh siman, hatta yakula, sehingga siman berkata, maksudnya si waiz, si pendakwah itu berkata, kullu ma khatara bi balikum, sehingga dia di atas mimbar berkata begini, ya. Hatta yakula, sehingga si waiz, si orator ini ketika di atas mimbar dia seraya berkata, kullu ma khatara bi balikum, kullu ma, apa saja, khatara yang terbesit, terlintas, bibalikum, di hati kalian, wa hajaza fi domirikum, dan apa saja yang terlintas fi domirikum, di hati kalian, di bagian paling dalam di hati kalian, ya. Fi domirikum, di bagian terdalam dari hati kalian, wa tasawwara fi khatirikum, dan apa saja yang tasawwara, terdeskripsi, tergambar, terbentuk
fi khotirikum dalam lintasan hati kalian, fallahu ta'ala khaliquha. Fallahu maka adapun Allah Subhanahu wa ta'ala itu khaliquha, yang menciptakan seluruhnya. Maksudnya yang menciptakan apa saja yang terlintas dalam hatimu, apa saja yang terbesit dalam lubuk hatimu yang paling dalam, apa saja yang terdeskripsikan dalam benakmu itu, Allah Subhanahu wa ta'ala khaliquha, yang menciptakan semuanya. Artinya Allah bukan begitu. Allah itu wallahu bi khilafi dzalik. Allah tidak seperti itu, tapi Allah lah yang menciptakan apa yang engkau pikirkan, Allah lah yang menciptakan apa yang terbesit dalam hatimu, Allah lah yang menciptakan apa yang terlintas dalam pikiranmu. Ya. Jadi jangan pernah berpikir, jangan pernah terbesit atau terlintas dalam hati kita bahwa Allah itu seperti apa dan bagaimana. Ya, tapi yakinlah bahwa Allah lah yang menciptakan pikiran kita itu. Ya, apa yang kita pikirkan Allah lah yang menciptakan itu. Dengan demikian maka kita akan pahami bahwa Allah tidak seperti itu, tidak seperti apa yang kita pikirkan dan apa yang kita terbesit dalam hati kita. Wa huwa munazzahun anha, wa huwa adapun Allah itu munazzahun, dibersihkan Allah, anha dari apa saja yang terlintas di hatimu, apa saja yang terbesit di lubuk hatimu, apa saja yang tergambar dalam pikiranmu. Allah tidak seperti itu. Munazzahun anha, Allah dibersihkan anha dari hal-hal yang ma khatara wa ma hajaza wa ma tasawwaru fi khatirikum. Allah munazzahun anha. Wa an musyabahatiha, dan Allah juga bersih dari apa saja, dari keserupaan terhadap semuanya, dari keserupaan terhadap jisim, fisik, dan juga sifat-sifat fisik, sifat-sifat material. Ya. Wa an laisal murad bil ikhtiyari syai'an. Wa an, dan sesungguhnya kelakuan, laisal muradu, tidaklah apa al muradu yang dimaksud, bil akhbari, dengan berita-berita yang ada dalam Quran, berita-berita yang ada dalam hadis, bahwa ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yadullah fawqa aydihim, kemudian juga dalam hadis yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya, ya, qalbul mu'min fi isba'aini min asabi'ir rahman. Apa tidaklah yang dimaksud dari berita-berita yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang bicara tentang Allah, bicara tentang sifat-sifat Allah, syai'an min zalik. Kata Imam Ghazali, maksudnya tidaklah demikian. Laisal muradu bil akhbar syai'an min zalik. Sama sekali yang dimaksud tidaklah yang dimaksud dari berita-berita yang ada dalam Al-Quran dan hadis, maksudnya ayat-ayat mutasyabihat, itu min zalik, daripada hal-hal yang berkaitan tentang jisim, sifat-sifat jisim, material, dan apa yang terbesit dalam pikiran kita. Tidak seperti itu, kata Imam Ghazali. Maksudnya dan maknanya tidak seperti itu. Wa amma haqiqatul murad, adapun hakikat, substansi dari apa yang dimaksud daripada ayat-ayat mutasyabihat, kata Imam Ghazali, falastum min ahli ma'rifatiha. Falastum, maka bukanlah kalian semua itu min ahli ma'rifatiha, min ahli ma'rifatiha, dari ahli mengetahui tentang hakikat murad, hakikat yang dimaksud dari ayat-ayat mutasyabihat. Falastum min ahli ma'rifatiha, maka kalian bukanlah yang ahli dalam mengetahui makna hakikat ayat-ayat mutasyabihat. Wasu'ali anha, dan kalian bukanlah orang yang ahli, bukan orang yang pantas untuk bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat atau makna-makna yang hakiki dari ayat-ayat mutasyabihat. Ya, tegas sekali Imam Ghazali ini, ya, agar orang awam ini sadar diri untuk tidak jauh bertanya tentang ayat-ayat atau makna-makna ayat-ayat mutasyabihat. Apalagi mereka al-mubalaghah fil kalam, mereka melebih-lebihkan dalam kalamnya berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat ini. Ya, na'udzubillah min zalik. Jangan sampai orang-orang yang tidak paham berlebihan berbicara tentang apa yang bukan menjadi porsinya. Ini bisa berbahaya sekali. Maka kata Imam Ghazali, fashtagilu bitaqwa. Kalian semua ini orang awam, fashtagilu, sibukkanlah diri kalian bitaqwa, dengan takwa kepada Allah. Sibukkanlah dirimu dengan takwa kepada Allah. Ya, dengan ibadah, dengan sholat, dengan puasa dan semacamnya. Sibukkanlah dirimu dengan takwa kepada Allah. Jangan ngurusin ayat-ayat mutasyabihat. Buat apa? Ya. Fama amarakumullahu ta'ala faf'alu. Ya, fama, maka bermula apa saja amaro yang memerintahkan kum akan kalian siapa Allah bihi dengan ma,
Faf'alu, maka kata Imam Ghazali, faf'alu, maka kerjakanlah hu akan ma. Apa saja yang Allah perintahkan kepada kalian, faf'aluhu, maka kerjakanlah. Nggak usah ngurusin ayat-ayat mutasyabihat, nggak usah ngurusin makna-makna hakiki dari ayat-ayat mutasyabihat yang berbicara tentang Allah dan sifat-sifat Allah. Wa ma nahakum anhu fajtanibu, wa ma, dan apa saja naha yang melarang siapa Allah akan kalian, anhu dari ma, fajtanibu, maka jauhilah kalian semua hu akan ma. Apa saja yang Allah larang kepada kalian tentang sesuatu itu, maka jauhilah. Nggak usah kalian ngurusin ayat-ayat mutasyabihat, wahai orang-orang awam, kata Imam Ghazali. Wa hadza qad nahaitum anhu, ya. Wa hadza, adapun ini, qad nahaitum, sungguh telah wa hadza qad nahaitum. Wa hadza, adapun ini, qad nahaitum, sungguh telah melarang kalian semua, anhu, daripada as-su'al, ya, anhu, daripada as-su'al. Fala tas'alu anha, fala tas'alu, maka janganlah kalian semua bertanya. Fala tas'alu, maka janganlah kalian bertanya, anhu, dari ayat-ayat mutasyabihat itu, dari maknal murad yang dimaksud. Wa mahma sami'tum syai'an min zalik, wa mahma, dan kapan saja, sami'tum, kalian mendengar, syai'an, akan sesuatu, min zalika, dari makna-makna atau ayat-ayat mutasyabihat, faskutu, maka diamlah kalian semua. Jangan bertanya, jangan kemudian punya hasrat untuk menanyakan jauh lebih dalam, jangan. Kata Imam Ghazali, wa mahma sami'tum syai'an min zalik, kapan saja kalian itu dengar tentang ayat-ayat mutasyabihat, faskutu, maka diamlah kalian. Wa qulu, dan katakanlah, amanna wa saddaqna. Amanna, aku beriman kepadanya, maksudnya kepada ayat mutasyabihat. Wa saddaqna, dan aku membenarkan. Wa ma utina minal ilmi illa qalila, wa ma, dan tidaklah, utina, telah diberikan kepada kami, minal ilmi, dari ilmunya Allah, illa, kecuali qalilan, sedikit. Walaysa haza min jumlati ma atainahu, walaysa, dan tidaklah apa haza ini, itu min jumlati ma atainahu, dari sebagian bilangan perkara, atainahu, yang kami sanggupi, yang kami mampu lakukan, ya. Jadi kata Imam Ghazali, bagi orang-orang awam itu ya sibukkan diri saja dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintah Allah kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah jauhkan, ya. Ya begitu saja. Falatas alu anhu, jangan bertanya tentang apa yang terkandung dalam makna ayat-ayat mutasyabihat, tentang al-murad fil mutasyabihat, jangan, ya. Atau kapan saja kalian mendengar ada kajian atau ada pembahasan tentang ayat-ayat mutasyabihat dan dengan makna-maknanya, kata Imam Ghazali, bagi orang awam, faskutu, diamlah. Jangan ada hasrat untuk bertanya, jangan apalagi nimbrung berbicara lebih dalam, ya, mubalaghah, lebih dalam, lebih jauh, jangan. Ya, kata Imam Ghazali, kulu, katakanlah, saya beriman dengan ayat mutasyabihat, wa saddaqna, dan saya membenarkan tentang ayat mutasyabihat, wa ma utina minal ilmi illa qalila, ilmu yang Allah berikan kepada kami ini sesungguhnya hanya sedikit. Ya, jadi wajar saja kalau kami ini tidak sanggup dan kami tidak paham terhadap dimensi keilmuan tertentu. Walaysa hadza min jumlati ma atainah, dan memahami atau berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat bukanlah bagian dari perkara yang mampu kami lakukan. Walaysa hadza min jumlati ma atainah. Katakanlah begitu bagi orang awam, jangan kemudian mereka malah nimbrung masuk jauh lebih dalam, kemudian menjadi rancu, ya. Bisa-bisa orang yang alim malah salah, orang yang paham malah salah, yang benar malah orang awam. Karena orang awam tuh bicara bukan pakai ilmu kadang-kadang, ya, tapi pakai nafsu, pakai hasrat. Itu. Ya, ibadah juga sama begitu. Ibadah kadang kalau orang awam tuh lebih mengedepankan nafsu, bukan sisi keilmuan, ya. Bukan sisi keilmuan. Kalau para ulama tuh pastinya karena memang sudah ada bekal ilmu, maka
apapun yang menjadi tindakannya itu pasti difiltrasi dulu dengan ilmu yang dia miliki. Kan begitu. Ya. Kalau orang awam ini kadang-kadang cenderung ceroboh, ya. Maka sampai-sampai Imam Ghazali, apalagi dalam ilmu kalam, Imam Ghazali sampai menulis kitab khusus Iljamul Awam an Ilmil Kalam ini, tali pengikat yang erat bagi orang-orang awam agar tidak masuk lebih jauh kepada pembahasan ilmu kalam, ya. Sampai memang bukan porsinya, ya. Makanya ilmu kalam ini kalau yang berbicara tentang 20 sifat wajib itu diajarkan di muka umum ya boleh-boleh saja, tapi yang umum-umum saja. Jangan bicara kemudian tentang sifat Allah yang jauh lebih dalam, apalagi yang bicara takwil-takwil, ini nggak boleh, ya. Ada mufti Betawi namanya Habib Utsman bin Yahya, itu sangat mengharamkan bagi siapa saja yang mengajarkan ilmu kalam lebih dalam kepada orang awam. Itu fatwanya Habib Utsman bin Yahya, salah satu mufti Betawi, ya, murid daripada Syekh Ahmad Zaini Dahlan atau sahabat daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini luar biasa. Saking disiplin ilmu kalam ini, disiplin ilmu yang yang mungkin kelasnya bukan kelas orang-orang awam, tapi kelasnya adalah kelas-kelas para ulama, ya. Apakah orang-orang awam itu nggak boleh belajar ilmu kalam? Boleh, tapi yang dasar-dasar saja. Tidak boleh jauh masuk lebih dalam sehingga nanti tidak bisa tidak bisa pas dengan porsi dan juga dengan kemampuan pemahamannya, ya. Ini yang bisa berbahaya. Nah, itu teman-teman sekalian, para pendengar, kita sudah selesai pada pembahasan al-wazifah ar-rabi'ah. Insyaallah nanti kita akan masuk pada al-wazifatul khamisah, ya. Tugas yang kelima bagi orang awam ketika bertemu dan juga berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, ya. Ingat, al-wazifah ar-rabi'ah, tugas yang keempat ini bagi orang awam hendaknya punya sikap sukut anisoal, diam dari bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Menurut Imam Ghazali itu sikap yang paling baik dan paling pas bagi orang awam ketimbang dia bertanya berlebihan, apalagi masuk lebih dalam kepada pembahasan makna daripada ayat-ayat mutasyabihat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah Ramadan kita mudah-mudahan dari awal sampai dengan saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan sana sini mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.